Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi al-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka ziarah, dalam rangka mengkaji, mendengar hadis-hadis dari para ma'sumin alaihissalam yang dituangkan Syekh Saduq dalam kitab Uyun Akhbarur Ridha, dan tasliat duka yang diucapkan kepada semuanya para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada atas hari-hari duka ini, yaitu salah satu riwayat syahidnya Bunda Sayyidatul Zahra salamullah alaiha. Walaupun ini adalah riwayat yang pertama, tapi kita juga tetap menjadikan hari ini adalah hari duka untuk mengenang keberadaan beliau. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ziarah kita sebagaimana biasanya, yaitu dengan doa izin masuk, yang hakikatnya adalah doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Walaupun kita berada di rumah kita dan Imam Ridha alaihissalam berada di Khurasan, akan tetapi hubungan jiwa itu sebenarnya tidak memiliki ruang dan waktu. Kapan saja sebenarnya kita bisa terhubung dengan beliau. Tidak terlepas dalam acara ini saja, akan tetapi terkadang kita yang lemah, kita yang lemah, kita yang tidak kuat jiwa kita, sehingga kita itu bisa terhubung jauh lebih baik ketika kita misalnya langsung berziarah, kita berangkat, kita mengorbankan waktu kita mengorbankan ekonomi kita berangkat dan kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Begitu juga dengan sebenarnya ketika kita ditanya apakah kita hanya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dalam waktu sholat saja, jawabannya tidak. Kita bisa kapan saja bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang terkadang hubungan kita ibarat cahaya, dalam artian ada yang sangat redup atau mungkin sama sekali kita tidak mengingat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya ketika kita sibuk sedang bekerja, sibuk mengurus dunia, atau sibuk sedang bermain, dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala juga tidak melarang kita untuk melupakannya, walaupun hal yang terbaik adalah kita senantiasa dalam setiap saat kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan di saat tidur dan kerja bermain kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan di saat makan kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika makan kita bukan menjadi suatu landasan kenikmatan, tapi ketika makan kita
kita pakai untuk sebagai sebuah wasilah. Dengan makan ini kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala memang meminta kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sholat, kan begitu. Jadi kita diperintahkan untuk wajib sholat, dalam artian minimal kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam 5 momen dalam satu hari satu malam. Itu adalah kewajiban bagi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang esensinya adalah kita sebenarnya dituntut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat kehidupan kita. Tapi itulah yang diwajibkan. Dan ketika sampai waktu-waktu wajib, Allah Subhanahu wa taala misalnya meminta kita untuk berwudu terlebih dahulu, memakai pakaian tertentu dan menggunakan gerakan-gerakan tertentu. Dan itulah hari, saat-saat, momen ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di luar 5 momen ini kita juga dimustahabkan atau kita juga sebenarnya diharapkan untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam momen-momen yang lain, seperti salat-salat qabliyah wa ba'diyah atau salat nawafil. Itu kalau bisa kita kerjakan, yang semuanya adalah orientasinya untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kajian kita ini, walaupun kita tidak melakukan perjalanan ke kota Mashhad, ke Iran, ke Haram Imam Ridha alaihissalam, tetapi kita bisa terhubung dengan salah satunya adalah sebagaimana yang kita lakukan ini. Kita setiap hari Rabu misalnya pukul 4, memang hari Rabu pukul 4 inilah kita kita menghubungkan diri kita dengan Imam Ridha alaihissalam. Semoga hari-hari ini menjadi hari-hari yang baik bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala juga meyakini bahwa terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam juga orientasinya adalah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita meminta izin, di sini kita juga diminta izin kepada siapa? Kita meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diizinkan untuk terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Dan barang siapa yang terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, barang siapa yang berziarah dengan Imam Ridha alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ganjaran-ganjaran. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala-pahala bagi mereka yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui keterhubungan dengan Imam Ridha alaihissalam. Jadi hakikat dari ziarah kita ini adalah untuk menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja ziarah kita dengan membaca izin masuk sebagaimana biasanya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'ata an-nasa yadkhulu illa bi'izni wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. Kita semua meyakini bahwa Imam Ridha alaihissalam telah tiada. Imam Ridha alaihissalam telah dimakamkan di haram Imam Ridha alaihissalam, di haramnya yang ada di masyarakat. Tapi kita sebagai para pecintanya meyakini bahwa walaupun ia telah dimakamkan, walaupun ia telah dibaringkan, jasadnya telah terkubur di balik tanah, terkubur di bawah bebatuan, akan tapi kita meyakini bahwa beliau masih hadir, beliau mendengarkan salam kita.
Beliau mendengarkan ziarah kita. Sama juga kita meyakini bahwa ketika Imam Ridha alaihissalam jauh di Masyad sana, kita masih bisa terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Wa'alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimussalamu ahya indaka yurzaqun yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami. Bahkan kita meyakini imam melihat kita. Siapa kita yang sedang memanggilnya? Dari mana kita memanggilnya? Kalau di sana imam mengetahui kita memanggil dari arah kakinya, imam melihat kita datang dari arah kepalanya, imam melihat kita datang dari depannya atau dari belakangnya. Bahkan kita meyakini bahwa imam melihat kita walaupun jarak kita ribuan kilometer dari makamnya. Wa yasma'una kalami. Bahkan beliau mendengar kata-kata kita, hajat-hajat kita, salam-salam kita, doa-doa kita. Wa yarudduna salam. Bahkan salam yang kita ucapkan dari sini, Assalamualaikum ya Ali bin Musa Ridha. Kita yakin bahwa Imam Ridha alaihissalam menjawabnya. Wa annaka hajabtan sam'i kalamahu wa fatahta baba fahmi bilazizi munajatihi wa inni asta'zinuka ya rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifatakal imam al-mafruḍ alayya ta'atu Ali bin Musa alaihi wassalam wal malaikatal wakilina bihadzal buq'atil mubarakati tsalitsah adkhulu ya Rasulullah adkhulu ya hujjatallah adkhulu ya malaikatallahil muqarrabinal مقيمين في هذا المشهد فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي فإن لم أكن أحلى لذلك فأنت أحلو لذلك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Itu tadi doa izin masuk kita, Bapak Ibu sekalian. Semoga semua kita diterima sebagai peziarah yang sedang menghadap Imam Rauf alaihissalam. Bismillah, kita akan mulai ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بإلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبه وأوالي وليه وأعادي عدوه وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واشرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله.
السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. Dan hari ini adalah hari-hari duka kita, hari duka Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Kita kembali bacakan Assalamu alayka ya waritha Fatimah Az-Zahra. Assalamu alayka ya waritha Fatimah Az-Zahra. Assalamu alayka ya waritha Fatimah Az-Zahra. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي المرتقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر بني أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واعتطبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي. ولك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم. Ya Allah, aku mendekatkan diri kepadamu. Jadi ziarah kita ini memiliki orientasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai mereka dan dengan mengikuti kepemimpinan mereka. Atawalla akhirahum bima tawallaitu bihi awwalahum wa abra'u min kulli waliyatin dunahu. Dan aku berlepas diri dari setiap penolong selain mereka. Allahumma la'anil ladzina baddalu ni'mataka wattahamu nabiyik wajahadu biayatik. Ya Allah, laknatlah orang-orang yang telah mengganti nikmatmu
yang menuduh nabimu dan mengingkari ayat-ayatmu. Ya Allah, hak Imam Ridha alaihissalam adalah hak yang pasti, dan orang-orang melupakan hak-hak mereka, sebagaimana hadis dari Imam Ridha alaihissalam, kalimatul la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bentengku. Barang sesiapa yang masuk bentengku, maka aman dari siksa api neraka. Bisurutiha wa ana min surutiha. Tapi Imam Ridha alaihissalam menambahkan hadis qudsi ini, aku adalah syaratnya. Ana min surutiha. Jadi sayalah syaratnya kalau Anda ingin bersyahadat, Anda ingin masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah, tidak akan mungkin masuk tanpa memiliki wilayah kepada Ali bin Musa radhiyallahu alaihi salam. Wasakhiru bi imamik wa malun nas ala aktafi ali Muhammad. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bil la'nati alaihim wal bara'ati minhum fid dunya wal akhirati ya Rahman. Sallallahu alaika ya Abal Hasan. Sallallahu ala ruhika wa badanik. Sabarta wa anta as-sadiqul musaddaq. Qatalallahu man qatalaka bil aidi wal alsu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, ini tadi ziarah kita. Silahkan Bapak Ibu sekalian berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing, sesuai dengan bahasanya masing-masing. Sampaikan sampaikan hajatnya, sampaikan keluhannya kepada Imam Ridha alaihissalam. Silakan Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah lupa kita doakan seluruh penghuni rumah kita, anak, istri, suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka. Orang tua kita yang masih ada ataupun telah tiada, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan seluruh urusan mereka yang hidup di dunia, dan melapangkan kubur mereka bagi mereka yang telah meninggalkan kita. Buat tetangga-tetangga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Buat seluruh para pecinta Ahlul-Bait dimanapun mereka berada, semoga nikmat wilayah senantiasa menyertai mereka. Hajat-hajat mereka selalu dipenuhi. Para pejuang dimanapun mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Bagi mereka yang syahid, bagi mereka yang gugur, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka
Dan buat bangsa-bangsa yang tertindas seperti bangsa Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menangkan, segera memerdekakan. Amin amin ya rabbal alamin. Buat pemimpin kita Said Ali Khamenei, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, memberi beliau petunjuk terhadap seluruh masalah yang ada yang menjadi tanggung jawab beliau. Dan terakhir, untuk kezuhuran Sohibul Amr wa Zaman, sama-sama kita doakan Allahumma kulli walikal hujati bil hasan, karena ziarah kita adalah ziarah di mana kita tidak pernah melupakan Sohibul Amr wa Zaman. Bahkan kita meminta dengan ziarah ini semoga beliau segera dizuhurkan, berikan beliau keselamatan. Sama-sama kita bacakan Allahumma kulli walikal hujati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati banil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hazihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizah وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. Dan kita akan tutup dengan selawat khassa Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ardi wa man tahta ath-thara ash-Siddiq ash-Shahid salatan katsiratan tamma zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutaradifa ka'afdali ma sallaita ala ahadin min awliyaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga mendapatkan ganjaran sebagaimana seorang peziarah yang hakiki, seorang peziarah yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para peziarah sekalian, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu adalah ngaji kitab Uyun Akhbar Ridha. Nah, kita sudah masuk kepada hadis yang ke-10 dari bab ke-7 ini. Bab 7 ini hadis yang berkenaan tentang Imam Musa Kazim alaihissalam, tentang Mansur, dan tentang Al-Mahdi. Beberapa hadis sudah kita bahas, ada 9 hadis sudah kita bahas, tinggal beberapa hadis lagi, dan ini adalah hadis yang ke-10. Langsung saja, hadatsana Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq at-Talqani radhiyallahu anhu qala hadatsana Muhammad bin Yahya as-Sauli telah meriwayatkan kepada kami, kata Syekh Saduq, dari Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq at-Talqani radhiyallahu an. Beliau berkata, yakni Muhammad telah berkata, ini hadis saya dapatkan, kira-kira telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Yahya as-Sauli. Qala haddatsana Abul Abbas Ahmad bin
Abdullah an Ali bin Muhammad bin Sulaiman Naufali. Ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Abul Abbas Ahmad bin Abdullah dari Ali bin Muhammad bin Sulaiman Naufali. Qala sami'tu abi yaqul, kata Muhammad bin Salman Ats-Tsauli, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, lamma qabadar Rashidu ala Musa bin Ja'far qubida alaihi wa huwa inda ra'sin Nabi sallallahu alaihi wa alihi qa'iman yusolli. Ini hadis tentang menceritakan bagaimana proses penangkapan Imam Kazim alaihissalam, Imam Musa Kazim alaihissalam, bagaimana prosesnya. Orang-orang seperti apa yang menangkap, yang tega menangkap imam. Jadi orang-orang yang benar-benar mereka siap untuk melakukan apa saja, termasuk untuk bertentangan melawan dari keluarga Nabi. Akan tetapi sebenarnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kaget dengan peristiwa ini, karena pada peristiwa Karbala kita juga menyaksikan hal tersebut, bagaimana keluarga Nabi dibantai oleh umat Islam itu sendiri. Jadi orang-orang seperti itu bukan hanya sebatas Karbala selesai, orang-orang seperti itu juga selesai, tidak. Bahkan orang-orang seperti itu akan terus berlanjut. Kita akan menemukan orang-orang seperti itu dalam setiap kisah Imam Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tega, itu akan hadir di sisi para Imam alaihissalam. Entah itu orang-orang yang benar-benar dari pihak penguasa, yang jelas-jelas orang di luar dari awal mereka sudah mengatakan bahwa kami tidak bersama kalian. Bahkan ada orang-orang yang seperti murid-muridnya Imam Kazim alaihissalam yang mengambil alih kekuasaan dan tidak memberikannya kepada Imam Ridha alaihissalam. Orang-orang seperti itu ada. Dan kita akan menyaksikan salah satunya, yaitu bagaimana mereka tega untuk memenjarakan imam. Lamma qabada Rasyid ala Musa, ketika Ar-Rasyid menangkap, ketika Harun Ar-Rasyid menangkap Musa bin Ja'far. Beliau ditangkap sementara sedang berdiri sholat di sisi kepala Nabi. Jadi pada saat itu mereka menangkap imam ketika imam sedang dalam keadaan sholat di kubur Nabi, di makam Nabi. Faquti'a alaihi salatuhu wa humila wa huwa yabki wa yaqul ashku ilaika ya Rasulullah ma alqa. Salat beliau pun diputus dan beliau dibawa pergi dalam keadaan menangis sambil berkata, aku mengadu kepadamu wahai Rasulullah atas apa yang aku alami. Jadi imam itu, bayangkan, ditangkap seperti itu, ditangkap sedang dalam keadaan sholat. Wa aqbalan nasa min kulli janib yabkuna wa yasihun. Orang-orang pun berdatangan dari segala arah. Mereka menangis dan berteriak. Tapi ketika mereka mengetahui imam sedang ditangkap, ya mereka datang. Falamma humila ila baini yaday Ar-Rasyid syatamahu wa jafah. Ketika beliau dibawa ke hadapan Ar-Rasyid, sang khalifah mencaci dan memperlakukannya dengan kasar. Begitulah perlakuan mereka terhadap para imam alaihissalam, walaupun nanti mereka juga akan menunjukkan ketakutan, kekhawatiran mereka, rasa hormat mereka, sama seperti sebagian hadis-hadis yang kita saksikan bagaimana mereka sebenarnya menghormati Imam Musa Kazim alaihissalam, tetapi sebagian waktu mereka seperti orang gila yang benar ketakutan, yang seolah-olah dalam seketika siap untuk menghabisi, membantai Imam alaihissalam. Falamma janna alaihi lailu amara bibaitain. Malam hari pun tiba,
Lalu Ar-Rasyid memerintahkan agar disiapkan 2 tandu, yaitu kendaraan tertutup. Jadi dia mengkhawatirkan bahwa masyarakat Madinah menyerang mereka. Jadi disiapkan 2 tandu, satu tandu misalnya jalan di sini, satu tandu jalan yang lain untuk mengelabui masyarakat, karena kan kita mengetahui bahwa Madinah bukanlah wilayah kekuasaan wilayah kekuasaan, tetapi kekuatan Bani Abbasiyah dikhawatirkan tidak mampu menghalangi seandainya ada gerakan-gerakan yang berupaya untuk menyelamatkan Imam Musa Kazim alaihissalam. Itu adalah kekhawatiran Harun ar-Rasyid. Fahuyi alahu fahamala Musa bin Ja'far ila ahadihima fi khafa'in wa dafa'ahu ila Hassanar Sarwi wa amarahu bi anna yasira bihi fi qubbatin ilal Basrah fayusallima ila Isa bin Ja'far bin Abi Ja'fari wa huwa amiruha. Ia memasukkan Musa bin Ja'far ke salah satunya secara sembunyi-sembunyi dan menyerahkannya kepada Hasan As-Sarwi. Dialah yang memimpin mengantarkan membawa imam dari Madinah dengan perintah agar membawanya ke Basrah. Tapi sebelum dibawa ke Baghdad sebagaimana ibu kota Bani Abbasiyah, imam ditargetkan untuk sampai ke Basrah dulu dan menyerahkannya kepada Isa bin Ja'far bin Abi Ja'far yang saat itu menjadi gubernur Basrah. Jadi diserahkan kepada gubernur Basrah pada saat itu. Wa wajjaha qubbatan ukhra alaniyatan naharan ilal Kufah ma'aha jama'atun liyu ammi 'alan nasi amra Musa bin Ja'far. Ia juga mengirim tandu lain secara terang-terangan di siang hari menuju Kufah dan rombongan ramai agar menyesatkan orang tentang keberadaan Musa bin Ja'far. Jadi ada 2 tandu, satu tandu dikirim malam-malam menuju Basrah, satu tandu yang bergerak siang-siang menuju Kufah. Bayangkan, begitulah cara mereka sebenarnya ketakutan untuk melakukan eksekusi terhadap Ahlul Bait sallallahu alaihi. Faqadima Hasanul Basrah. Ya, kenapa ketakutan? Karena mereka sama-sama sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa mereka memiliki gerakan revolusi anti Bani Umayyah adalah apa? Ar-Ridha Ali Muhammad. Jadi mereka di satu sisi pun mereka tetap takut bahwa masyarakat bangkit dan membela keluarga Ali walaupun mereka telah berkuasa. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka imam kita sebenarnya di satu sisi memiliki kekuatan di tengah masyarakat, akan tetapi tetap yang berkuasa adalah Bani Abbas. Dan walaupun mereka memiliki kekuatan dalam arti memiliki nama, pengaruh di tengah masyarakat, tetapi sangat sayang sekali pengaruh itu tidak bisa menjadikan imam mendapatkan kedudukan yang kuat, dalam artian tidak bisa menjadikan imam menjadi penguasa pada saat itu. Itulah kenyataan yang sesungguhnya. Jadi walaupun dalam artian Bani Abbas ketakutan di sini, tetapi tetap saja kekuatan yang ada tidak membuat keluarga Nabi menang ketika berhadapan dengan keluarga Abbasiyah. Faqadima Hasanul Basrah qabla tarwiyah. Hasanul Basrata qabla tarwiyah biyaumin fadafa'ahu ila Isa bin Ja'far bin Abi Ja'far naharan alaniyah. Hasan tiba di Basrah sebagai pemimpin sebagaimana dia memimpin membawa tandu Imam Musa Kazim alaihissalam menuju Basrah. Dia sampai di Basrah sehari sebelum hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah 8 Zulhijjah. Lalu menyerahkan beliau kepada Isa bin Ja'far di siang hari secara terbuka. Hatta urifa dzalika wa sya'a khabaruhu fahabasahu Isa fi baitin min buyutil majlisil ladzi kana yajlisu fihi wa aqfala alaihi wa shaghalahu
abadu anhu fakana la yaftahu anhul baba illa fi halatain halati yakhruju fiha ila tahuri wa halatin yadkhulu fiha ta'am. Berita itu pun tersebar luas, maka Isa memenjarakannya di salah satu ruangan rumah tempat ia biasa duduk. Ia mengunci pintu dan hanya membukanya 2 kali sehari. Jadi imam dipenjara di dalam rumahnya Ali bin Ja'far, seperti tadi, dalam rumahnya Isa bin Ja'far. Dalam rumah Isa bin Ja'far, gubernur, memang dipenjarakan dalam rumah, tapi hanya dibebaskan 2 kali sehari, saat imam keluar untuk bersuci dan saat makanan dimasukkan. Qala abi faqala lil Faidh bin Abi Salih wa kana nasraniyan summa azhar al-islam wa kana zindiqan wa kana yaqtubu li Isa li Ja'far wa kana bi Khassan. Ayahku berkata, Faidh bin Abi Salih, seorang mantan Nasrani yang berpura-pura masuk Islam, berkata kepadaku, ia dulu sekretaris Isa bin Ja'far dan sangat dekat denganku. Jadi kisah ini juga diceritakan oleh Faidh bin Abi Salih, seorang mantan Nasrani yang berpura-pura masuk Islam. Dalam yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata beginilah kondisi umat Islam ketika tidak dipimpin oleh orang yang benar. Jadi salah satu nanti ketika kekuasaan Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah, maka orang-orang yang berpura-pura masuk Islam itu tidak akan pernah masuk ke wilayah umat Islam, ke wilayah kekuasaan umat Islam, insya Allah. Tetapi ketika pemimpin tidak benar, tidak sesuai dengan konsep-konsep Islam, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, jangankan seperti Faidh bin Abi Salih, tetapi mereka-mereka yang sebagaimana kita ketahui pada masa Bani Umayyah, mereka yang siap menerima kekuasaannya, maka ia akan tampung, dan itulah yang diperangi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak pernah berdamai dengan mereka. Makanya terjadi perang Siffin, perang Jamal. Itu adalah kenapa? Karena mereka yang awal mulanya adalah para gubernur, tetapi mereka dibebas tugaskan, dipensiunkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya mereka melakukan perlawanan sehingga terjadilah perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Tetapi ketika kekuasaan dipimpin hanya orang-orang di luar dari sebagaimana ziarah kita tadi, di luar dari mereka, ya mereka akan memasukkan siapa saja yang mereka kehendaki. Faqala ya Aba Abdillah laqad sami'a hadzal rajul salih fi ayyamihi hadhihi fi hadhihi daril lati wa fiha min durubil fawahish wal manakiri ma a'lamu wala asyakku annahu lam yakhtur biali. Wahai Abu Abdillah, demi Allah, orang soleh itu yakni Musa bin Ja'far, dia menerangkan bahwa Imam Musa itu adalah orang yang soleh. Mendengar di hari-hari penahanannya dalam rumah itu berbagai kemaksiatan dan perbuatan keji yang terjadi di sekitarnya, hal-hal yang aku yakin bahkan tidak pernah terlintas di pikirannya. Jadi dalam kondisi di situ, rumah gubernur adalah rumah yang dipakai untuk bermaksiat, dan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mereka kurung di rumah tersebut. Ayahku qala abi wasa'a bi fi tilkal ayyam ila Isa bin Ja'far bin Abi Ja'far Ali bin Ya'qub bin Aun bin Abbas bin Rabi'atu fi ruqatin dafa'aha ilaihi Ahmad bin Usaidin hajibu Isa qala. Ayahku melanjutkan, pada masa itu Ali bin Ya'qub bin Aun bin Al-Abbas bin Rabi'ah menulis surat kepada Isa bin Ja'far melalui Ahmad bin Usaid, pelayannya.
Nah, pada saat itu ada sebuah surat yang disampaikan kepada gubernur. Wa kana Ali bin Ya'qub min masyayikhi Bani Hashim wa kana akbarahum sinnan wa kana ma'a kibari sinnihi yashrabu syarab wa yad'u Ahmad bin Usaidi ila manzilihi fayahtafilu lahu wa ya'tihi bil mughannina wal mughanniyat yatama'u fi an yazkurahu li Isa. Ali bin Ya'qub adalah seorang tua dari Bani Hashim yang sudah lanjut usia, namun suka minum khamar dan mengundang penyanyi-penyanyi untuk menarik perhatian Ahmad bin Usaid agar menyebut namanya di hadapan gubernur. Jadi beginilah beginilah jaringan-jaringan mereka. Fakana fi ruqatil lati rafa'aha ilaihi innaka tuqaddimu alaina Muhammad bin Sulaimana fi iznika wa ikramika wa tukhussuhu bil miski wa fina man huwa as-sannu minhu wa huwa yadinu bi ta'ati Musa bin Ja'faril Mahbusi indak. Dalam surat ia menuliskan, engkau mendahulukan Muhammad bin Sulaiman dan ia adalah orang yang berpegang kepada ketaatan kepada Musa bin Ja'far yang sekarang sedang engkau tahan. Qala abi fa inni laqailun fi yaumin qa'idhin idh hurrikat halqahul baba alayya faqultu ma hadha qala lil ghulamu qa'nabu bunu Yahya alal babi yaqul la budda min liqa'ik sa'ah. Ayahku berkata, suatu hari yang sangat panas tiba-tiba pintu rumahku diketuk. Aku bertanya, siapa itu? Mereka menjawab, Ka'nab bin Yahya ada di depan pintu dan ingin segera bertemu. Fakultu maja'a ila li amrini azanu lahu fadakhala fakhabbarani anil Faid bin Abi Salih bihadhil qissati wa raq'ah. Aku berkata, kalau begitu pasti ada urusan penting, persilakan masuk. Ia masuk dan memberitahuku tentang cerita Faid dalam surat. Qala wa qad kana qala lil Faidu ba'da ma akhbarani la tukhbir Abadillah fatuhzinah. Ia berkata sebelumnya, Al-Faid telah berkata kepadaku, setelah ia memberitahuku sesuatu, jangan engkau beritahu Abu Abdillah, karena hal itu akan membuatnya sedih. Fa innar rafi'a indal amir lam yajid fihi masa'an wa qad qultu li amir afi nafsik min hadza syai'un hatta akhbira Aba Abdillah fayatiyaka wa yahlifa ala kadzibih. Sebab orang-orang melapor kepada gubernur tidak menemukan bukti. Bahkan ia berkata kepada gubernur, apakah engkau benar-benar mencurigainya? Jika perlu aku datangkan Abu Abdillah agar ia bersumpah bahwa laporan itu dusta. Faqala la tukhbiruhu fataghammahu fa inna bana ammih inna ma hamala ala hadzal hasadullah. Isa menjawab, jangan, nanti ia sedih karena sepupunya itu hanyalah didorong oleh rasa iri hati kepadanya. Fakultu lahu ya ayyuhal amir anta ta'lam annaka la takhlu bi ahadil khalwataka bihi fahal hamalaka ala ahadin qattu qala ma'azallah. Aku pun berkata kepada gubernur, wahai amir, engkau tahu bahwa tidak ada seorang pun yang engkau ajak berbicara secara rahasia selain aku. Apakah engkau pernah aku hasut terhadap seseorang? Ia menjawab, tidak, aku berlindung kepada Allah. Fakultu falau kana lahu madhhabun yukhalifu fihi nas la ahabba an yahmilaka alaihi qala ajal wa ma'rifati bihi aksar. Lalu aku berkata, kalau seandainya dia punya mazhab yang berbeda dengan masyarakat, tentu ia ingin memaksamu mengikuti mazhabnya. Ia menjawab, benar, dan aku sangat mengenalnya. Qala abi fada'autu bidabbati warakibatu ilal faidhi min sa'ati fasirtu ilaihi ma'i ka'nabun fit tahirati fasta'zantu ilaihi fa'arasala ilaih. Ayahku berkata, aku segera memanggil tungganganku dan pergi menemui Fal bersama Ka'nab. Ketika aku tiba di waktu siang, aku minta izin masuk. Wa qala ju'iltu fidaka qad jalastu majlisan
arafa qadraka anhu wa iza huwa jalisun ala syarabih. Faiz berkata, demi engkau, aku sedang dalam majelis yang tidak layak engkau masuki. Ternyata ia sedang minum arak. Begitulah kondisi para pejabat yang ada pada saat itu. Mereka ketika mereka mendapatkan kekuasaan, mereka hanya minum-minum khamar, mereka berpesta-pesta, mereka jauh dari nilai-nilai yang ingin dibawa oleh ajaran kita ini, yaitu ajaran Islam, ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan diajarkan kepada ahlul baitnya. Dan hal-hal seperti inilah yang menimpa umat Islam, karena pejabat-pejabatnya yang suka minum-minum khamar, yang suka berpesta-pesta tanpa memikirkan kondisi masyarakat, tanpa memikirkan kondisi agama, tanpa berpikir kondisi apa sebenarnya yang harus dicapai oleh agama kita. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah berakhirnya waktu, maka kita akan lanjutkan pembahasan ini. Insya Allah minggu depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kira-kira silahkan Bapak Ibu sekalian, atau yang ingin didiskusikan. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyertai saya dalam ziarah ini, menyertai saya dalam kita berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, dan dalam kajian kitab Uyun Akhbarul Ridha ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ziarah dan memberikan pahala membaca, bermajelis ilmu, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasir. Ustaz. Terima kasih doanya Ibu-ibu sekalian. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.